Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu bab 7 tentang peningkatan diri, perilaku organisasi dan perubahan. Untuk peningkatan diri di sini yaitu proses yang melibatkan usaha sadar untuk mengembangkan dan memperbaiki berbagai aspek dalam diri seseorang. Hal ini mencakup peningkatan keterampilan, pengetahuan, kepribadian, dan sikap. Berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan diri adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan dan rencana, yang kedua ada pembelajaran kontinu, yang ketiga ada evaluasi diri, dan yang keempat memprioritaskan kesehatan, serta yang kelima mengatasi ketakutan. Baik, untuk eh, beberapa konsep penting dalam perilaku organisasi, yaitu meliputi kepemimpinan, motivasi, komunikasi, tim dan kolaborasi, budaya organisasi, serta dalam perubahan. Di sini konteksnya organisasi merujuk pada perubahan dalam struktur, proses budaya atau kebijakan yang terjadi dalam organisasi. Nah, untuk beberapa aspek yang terkait dengan perubahan organisasi adalah sebagai berikut, yaitu manajemen perubahan, komunikasi perubahan, pengelolaan perubahan, fleksibilitas organisasi, pengembangan karyawan. Nah, serta secara keseluruhan peningkatan diri, perilaku organisasi, dan perubahan saling terkait dan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Peningkatan diri individu dapat berkontribusi pada perilaku yang positif dalam organisasi, sementara perubahan yang efektif dapat mempengaruhi peningkatan diri dan perilaku secara keseluruhan. Nah, untuk yang bab kedua yaitu subbab kedua yaitu disonasi kognitif, yang mana teori disonasi kognitif ini adalah teori yang dikembangkan oleh psikologi sosial, yaitu Leon Festinger. Teori ini menjelaskan tentang ketidakcocokan antara keyakinan, sikap, atau nilai-nilai seseorang dengan tindakan atau pemikiran yang bertentangan. Dalam situasi ini, individu mengalami ketegangan psikologis yang disebut disonasi kognitif. Berikut adalah beberapa poin penting dalam teori disonasi kognitif. Kognitif terjadi ketika seseorang menyadari adanya ketidakcocokan antara dua atau lebih elemen kognitif yang dimilikinya. Elemen kognitif bisa berupa keyakinan, nilai, sikap, pengetahuan, dan tindakan. Ketegangan psikologis. Disonasi kognitif menimbulkan ketegangan psikologis yang tidak menyenangkan di dalam individu. Ketegangan ini mendorong individu untuk mencari konsistensi dan keseimbangan kognitif. Lalu yang ketiga ada mengurangi disonasi kognitif. Dan yang keempat, pengaruh disonasi kognitif serta contoh disonasi kognitif. Nah, untuk kesimpulannya, teori disonasi kognitif menjelaskan konflik kognitif yang timbul ketika keyakinan, sikap, atau nilai-nilai individu tidak sesuai dengan tindakan atau pemikiran mereka. Ketegangan psikologis yang dihasilkan mendorong individu untuk mencari cara untuk mengurangi disonasi kognitif melalui perubahan keyakinan, sikap, atau tindakan mereka. Lalu beberapa poin di sini yaitu relevansi disonasi kognitif untuk organisasi dan perubahan. Yang pertama ada motivasi untuk perubahan, yang kedua perubahan budaya organisasi, lalu yang ketiga penyesuaian terhadap perubahan organisasi, serta yang keempat pengambilan keputusan dan inovasi kreativitas.